Selanjutnya adalah modules. Untuk modules, di kuliah kali ini tidak akan sampai pada membuat modul sendiri, tetapi kita akan menjelaskan bagaimana cara mengimport modules, kemudian ada juga beberapa hal lainnya yang mungkin dirasa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Python modules berisi fungsi-fungsi, kelas, variabel, dan juga coding yang bisa kita gunakan atau kita eksekusi. Hal ini akan sangat bermanfaat kalau kita punya coding yang sangat besar dan juga misalkan kita ingin menggunakan beberapa elemen dalam coding untuk beberapa project. Jadi kalau kita bikin project itu biasanya kan filenya berbeda-beda. Nah, padahal kalau def functions yang sudah kita pelajari sebelumnya itu hanya bisa di calling di dalam satu file Python saja. Misalkan kita buat file .py ya, .python. Nah, di dalam file itu kita buat fungsi. Maka kalau kita bikin file yang lainnya, misalkan file 2.py, fungsi-fungsi yang ada dalam file 1.py ini tidak bisa digunakan untuk file 2.py, sehingga dibutuhkannya modules ini supaya semua fungsi atau elemen-elemen lainnya yang ada di dalam file 1.py juga bisa digunakan di file 2.py. Nah, hal itulah yang disebut dengan modul. Sehingga kalau kita bicara tentang modul, hal ini juga sama dengan functions yang dibagi menjadi dua. Ada built-in functions, di modul juga ada built-in modules, dan juga ada user-defined functions, dan ada juga user-defined modules. Nah, nanti kita akan coba lihat ada banyak sekali modules yang bisa kita import di dalam file kita. Nah, kalau kita membuat modul sendiri, nama dari modul itu akan sama dengan nama yang tertera pada file. Jadi misalkan tadi ada file 1.py kita jadikan modul, maka kalau kita memanggil modul tersebut atau import modul tersebut, nama dari modulnya akan sama dengan file 1. Importing modul itu akan membuat semua semua elemen dalam modul tersebut dapat digunakan di file yang dimana kita mengimport modul tersebut. Jadi misalkan kita file 2 sedang bekerja di file 2, kita mengimport modul dari file 1, maka import file 1, semua elemen yang ada di file 1 akan visible di dalam file 2. Nah, bagaimana cara mengimport modul atau menggunakan modul? Kita cukup ketik import dan diikuti oleh spasi serta modul name sebelum kita menggunakan modul tersebut. Saya akan mencoba untuk memberikan beberapa contoh cara kita mengimport modules. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya bahwa importing a modules itu dengan cara mengetik import spasi module name. Contohnya adalah di sini modulnya namanya random. Ini biasa digunakan untuk mengimport fungsi-fungsi kalau kita ingin mengenerate bilangan-bilangan random, baik itu bilangan real maupun integer dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah import spasi random. Begitu juga kalau kita ingin mengimport modul NumPy. Jadi NumPy ini adalah modul yang sering digunakan untuk array operation. Cukup powerful dan sering sekali digunakan. Jadi caranya import spasi NumPy. Semua fungsi yang ada dalam NumPy itu bisa kita gunakan dalam file yang dimana kita mengimport NumPy tersebut dengan cara menuliskan nama modulnya yaitu NumPy, titik, dan nama fungsinya. Contohnya di sini adalah array. Nah, kalau bayangkan kalau kita menggunakan NumPy dan kita memanggil modul tersebut berulang-ulang kali, menuliskan NumPy berulang-ulang kali juga menjadi tidak efisien gitu ya. Nah, biasanya kita akan mengimport NumPy dengan mengassign istilahnya apa ya, keyword gitu ya, sehingga menjadi pengganti nama dari NumPy. Daripada kita tulis NumPy berulang kali ketika memanggil fungsi yang dalam NumPy, sehingga kita cukup mengganti dengan keyword np. Maka kalau ingin menuliskan array, ini np.array kurung-kurung 2,2 ini mohon maaf ini ada kesalahan, kurungnya hanya 1 ya, harusnya 2. Nah, kalau kita ingin mengimport sebagian saja elemen atau fungsi di dalam
modul, kita juga bisa dengan cara seperti ini. Misalkan from random import rand int. Ini adalah mengimport spesifik objek atau spesifik elemen atau fungsi di dalam random. Nah, random integer ini yang kita tulis dengan randint ini, randint ini adalah mengenerate bilangan-bilangan random, mengenerate bilangan-bilangan integer secara random, sorry. Nah, misalkan di sini for i in range 5 print randint tutup kurung 1,6. Artinya dia akan mengenerate angka dari 1 sampai 6. Nah, kalau from math import kemudian diikuti bintang, ini adalah artinya import semua objek di dalam modul. Sebenarnya sama aja kalau kita dengan import math. Nah, import math itu artinya semua modul di dalam math kita akan import atau kita akan panggil di dalam file kita. Nah, kalau kita tidak menginginkan semua fungsi itu terpanggil, kita cukup dengan from, nama modulnya, import, kemudian objek atau fungsi yang kita inginkan. Nah, kalau kita menginginkan lebih dari satu objek, maka juga bisa dengan cara misalkan from math import pi, sqrt. Nah, pi dan sqrt ini merupakan fungsi yang ada pada math. Kemudian kalau kita ingin mengganti misalkan P dan sqrt dengan keyword yang lain juga bisa gitu ya. From math import pi sp value, sqrt as square root. Nah, seperti itu cara mengimport modules. Ada beberapa tipe modules. Yang pertama adalah pre-installed modules di Python, di mana semua modules yang sudah ada, sudah diinstal dalam Python, itu bisa kalian temukan di halaman website ini. Tergantung versi dari Python yang kalian punya ya, jadi mohon dicek versinya. Kemudian yang kedua, juga kita bisa mengimport external sources. Jadi banyak sekali developer yang di luar sana yang membuat modul-modul yang sangat bermanfaat dan kita bisa mengimport modul tersebut di Python yang kita punya. Caranya adalah yang paling mudah itu dengan mengenter. Jadi kalian ke command di Windows atau kalau di Mac namanya terminal, dibuka kemudian ketik pip install package name-nya apa. Jadi package name ini bisa dilihat pada external sources yang teman-teman inginkan. Kemudian ketika install, teman-teman bisa import dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, import spasi nama dari modul name-nya apa atau package name-nya apa. Nah, yang ketiga adalah modul yang kita buat sendiri. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, misalkan kita sedang bekerja membuat fungsi-fungsi di file 1.py, maka modulnya itu adalah nama dari file tersebut, yaitu file 1. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang exception handling. Jadi kalau kita membuat sebuah coding, bisa saja ada hal-hal yang error yang terjadi dan biasanya ini terkait dengan input dari usernya atau juga aritmatik operasinya. Nanti akan saya jelaskan apa itu exception dan bagaimana cara menghadapi. Jadi ketika sesuatu hal yang salah terjadi pada coding yang Anda sudah buat, misalkan inputnya atau juga operasinya dan lain sebagainya, maka exception akan terjadi dan program itu akan berhenti saat itu juga ketika error ditemukan. Ada banyak sekali tipe-tipe error yang sudah ada atau sudah didefinisikan di Python, walaupun kita juga bisa mendefinisikan error untuk program kita sendiri. Nah, kalau yang sudah ada di Python, misalkan ada zero division error, ini untuk misalkan untuk pembagi dengan angka 0. Jadi kalau semua angka dibagi 0 itu kan hasilnya infinite. Jadi resultnya tidak bisa dikeluarkan. Maka ada zero division error. Kemudian type error misalkan, kalau teman-teman sudah mencoba di examples yang ada di video-video yang sudah saya upload, maka ada output yang teman-teman akan
dapatkan di sana gitu ya. Ada print message-nya, ada satu positional argument, tetapi dua diberikan. Jadi ini adalah contoh tipe yang error. Jadi tipe error itu biasanya untuk jadi misalkan input yang diharapkan adalah angka, tetapi teman-teman memberikan yang lainnya. Kemudian ada name error. Name error ini biasanya untuk nama fungsi atau variabel yang kita panggil. Jadi misalkan ada ditemukan di video, di examples, name print message to is not defined. Artinya adalah variabel ini atau fungsi ini belum terdefinisi. Ada juga file not found error, value error, import error, dan lain sebagainya. Untuk keterangan lebih detail berkaitan dengan exception atau error yang sudah didefinisikan di Python, teman-teman bisa kunjungi alamat website ini. Pada sesi kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara kita handling error yang terjadi, yaitu dengan cara mengimplementasikan try, except, construct. Jadi terdiri dari try dan except. Nah, try itu adalah fungsi berisi coding, kode-kode atau coding di mana error itu mungkin saja bisa terjadi. Jadi kita tulis aja ya apa yang namanya original codingnya. Jadi anggap aja itu error tidak akan terjadi gitu ya. Kemudian tulis codingnya semuanya, dan except ini adalah kalau ketika kita trying coding yang ada tapi tidak bisa atau terjadi error, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, except ini di sini menunjukkan semua error yang terjadi ketika kita mencoba fungsi dari f ini. Apapun itu, baik itu zero division error ataupun name error atau type error, dia akan masuk semuanya di except ini. Jadi, apa yang kita lakukan ketika error terjadi? Nah, di sini saya tuliskan pass. Pass artinya adalah do nothing. Jadi udahlah lewatin aja gitu. Maka hasilnya adalah ketika kita ketik ini, kemudian kita klik enter, maka yang terjadi adalah tidak ada hasil gitu. Karena di sini kan ada error dari zero division. Nah, kalau di sebelah kanan ini saya mencoba mendefinisikan kemungkinan error-error yang akan terjadi. Misalkan kita akan mencoba fungsi dari f, z sama dengan f untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan x sama dengan 6 dan y sama dengan 0. Ketika terjadi zero division error, maka print informasi bahwa terjadi error akibat zero division. Nah, ini caranya adalah except, tulis errornya tipenya apa, kemudian klik tanda 2, print dari error tersebut. Nah, untuk ini sama aja seperti ketika kita mengimport NumPy, SNP, di sini juga sebenarnya alasannya karena efisiensi saja. Kalau teman-teman tidak mendefinisikan keyword dari zero division error, maka print di sini harus diikuti oleh dalam tanda kurung tulis zero division error. Nah, supaya saya tidak menulis terlalu panjang gitu ya, zero division error kan panjang ya, saya males gitu ya, ibaratnya gak efisien lah ini codingnya, jadi saya cukup kasih keyword E1, artinya error pertama misalkan print E1. Jadi instead of writing zero division error di sini, di setelah print cukup mengganti dengan keywordnya yaitu E1. Nah, kemudian saya tulis lagi except di sini. Maksudnya adalah clause dari except ini satu statement ini bisa terdiri dari beberapa except. Jadi nggak harus satu, bisa lebih dari satu. Nah, ini misalkan kalau bukan error dari divisi, lalu saya tulis aja something went wrong, walaupun kita nggak tahu itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menegaskan saja bahwa try statement itu bisa memiliki lebih dari satu except clause, dan except clause juga tanpa
menjelaskan secara detail particular exception apa yang akan terjadi, maka sebenarnya dia akan menangkap semua error gitu. Jadi semua error akan dianggap sama. Try statement juga bisa ada else clause yang bisa kita tambahkan, dan itu opsional. Untuk apa sih else clause? Jadi kalau kita tulis try statement, dia akan nge-run coding yang ada di dalam try statement. Nah, kalau coding itu berhasil di-run, dia akan jumping ke else clause. Kalau terjadi exception atau terjadi error, maka else clause ini tidak akan berjalan. Jadi else clause hanya berjalan jika dan hanya jika try statement-nya berhasil. Kemudian yang kedua adalah finally clause. Finally clause itu bisa ditambahkan setelah except statement atau juga else statement. Fungsinya adalah dia akan merunning coding yang ada di dalam finally statement, ada atau tidak adanya error yang terjadi. Jadi finally itu ada tidak ada yang terjadi error di try statement, dia akan tetap di-run. Contohnya adalah misalkan saya mendefinisikan fungsi f sebagai berikut yang seperti teman-teman lihat di sini. F adalah fungsi dari x dan y di mana saya ingin mendapatkan nilai x dibagi dengan y. Nah, kemudian saya mendefinisikan fungsi tes f sebagai parameternya adalah x, y. Try titik 2 statement di bawah ini, yaitu saya akan menghitung nilai fungsi dari x, y dan saya assign ke variabel z. Nah, kemudian ketika terjadi zero division error, maka saya akan memberitahu usernya bahwa terjadi E1 error ini gitu ya. Kemudian kalau terjadi type error, saya akan ngeprint bahwa terjadi type error. Nah, else di sini adalah ketika try ini berhasil dilakukan dan tidak terjadi error, maka else akan di-run. Jadi else ini akan memberitahu bahwa everything works okay. Kemudian finally ini akan merun ada atau tidak adanya error yang terjadi di coding atasnya, yaitu dia akan ngeprint misalkan always runs. Jadi contohnya misalkan kalau saya tulis tes f dengan input x sama dengan 3 dan y sama dengan 1, kira-kira apa ya outputnya? Coba teman-teman pikir, kira-kira apa ya outputnya? Bisa menebak? Nah, hasilnya adalah 3, di mana 3 ini adalah ngeprint try statement gitu ya. Jadi begitu kita masukkan x, y, try ini adalah hal langkah pertama yang akan dilakukan. Dia akan ngitung fungsi dari x, y, di mana akan mendapatkan nilai x bagi y. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu dia akan ngeprint z, di mana z adalah 3. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada error nih di sini. Jadi except kedua ini akan terlewati dan dia akan langsung menuju ke else. Else di sini karena try statement-nya berhasil, else akan ngeprint everything work okay. Kemudian finally ini ada tidak adanya error, dia akan tetap ngeprint, jadi akan tertulis always runs. Jadi 3, everything work okay, dan always runs. Nah, bagaimana kalau inputnya 3,0? Kira-kira apa ya hasilnya? Coba teman-teman pikir dulu, 5 detik gitu. Hasilnya adalah division by zero always runs. Kalau teman-teman pahami, di sini kan 3,0. Jadi ketika dia mencoba try statement di mana x-nya 0, x-nya 3 dan y-nya 0, 3 dibagi 0 akan terjadi zero division error, di mana zero division error ya, di mana itu dianggap sebagai E1. Maka instead of running this try statement, dia akan loncat ke except yang pertama, yaitu zero division error. Dia akan ngeprint bahwa ada terjadi error karena
angka 0 sebagai pembaginya, sehingga tertulis print E1 yaitu division by 0. Selanjutnya, karena try statement-nya fails, else-nya tidak mungkin berjalan, jadi dia akan langsung ke finally, yaitu always runs. Nah, bagaimana kalau saya memberikan input 3 untuk X dan 2 string, 2 ini string ya, string untuk Y, jadi 3 dibagi string 2. Apa yang terjadi? Coba teman-teman pikir dulu. Yang terjadi adalah ada error ketika kita mencoba try statement. Karena di sini 3 dibagi string, itu akan terjadi type error. Jadi try statement tidak di run, tidak akan ke running, jadi akan loncat ke exception yang kedua, yaitu type error. Dia akan ngeprint E2. Jadi yang unsupported operand types for integer and string. Kemudian, again, finally, no matter what, apakah ada try statement berhasil atau tidak, ada error atau tidak, maka finally akan tetap ke print, jadi always runs. Jadi ini adalah hasilnya. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, teman-teman semuanya sudah mempelajari functions, modules, exception handlings, kemudian juga ada macam-macam argumen. Nah, saya rasa masih kurang ya kalau teman-teman hanya mendengarkan kuliah kali ini kemudian mencermati tanpa praktek, karena sebenarnya skill Python ini hanya bisa terasah dengan semakin banyaknya jam yang teman-teman habiskan untuk melatih cara logika pemrograman dengan Python. Nah, untuk itu teman-teman saya menyediakan video tutorial dengan menggunakan Spider supaya teman-teman bisa lebih banyak berlatih. Di sana saya akan membuat beberapa contoh penggunaan zero, single, multiple parameters, kemudian single, multiple statements, default parameters, arbitrary, positional, dan keyword arguments dengan contoh-contoh kasus yang sederhana. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama adalah cobalah fungsi-fungsi yang sudah saya definisikan di sini, kemudian teman-teman bisa membuka Spider, mengikuti video tutorial sambil mereplikasi apa yang saya tuliskan di video tutorial tersebut. Dengan cara demikian, teman-teman akan semakin banyak berlatih dan memahami. Kalau perlu, setiap kali ada kasus yang muncul pada video tutorial, di pause dulu, kemudian teman-teman bisa menuliskan kira-kira jawabannya apa, sama apa enggak sih seperti yang sudah saya tuliskan. Nah, selain itu jangan lupa ada assignment dan ada lab session sebelum kita sinkron meeting. Ada baiknya teman-teman membaca slides ini, mengikuti video tutorial, lalu membuka materi-materi yang ada di lab session. Di lab session itu ada beberapa macam kasus-kasus. Teman-teman bisa bayangkan dulu bagaimana caranya saya menuliskan sintaks untuk menyelesaikan kasus tersebut. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan.